Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri nikmat di pagi yang indah ini. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita gunakan waktu menuju waktu syuruk untuk tadabbur Al-Quran, untuk mentadabburi dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Namun sebelumnya sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa dalam keadaan kehidupan yang seperti kita lihat sekarang ini, alangkah baiknya kalau kita sering membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa yang beliau sering baca dan beliau ajarkan untuk dibaca sebelum kita mengakhiri salat, artinya sebelum kita salam, yaitu doa mohon perlindungan kepada Allah terhadap 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu riwayat sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, dikutip oleh banyak ulama hadis, dianjurkan untuk beliau untuk kalau kita baca. Yang pertama, kita mohon perlindungan Allah agar diselamatkan dari ancaman siksa neraka Jahannam. Yang kedua, kita mohon diselamatkan oleh Allah dari ancaman siksa di dalam kubur. Yang ketiga, kita mohon diselamatkan oleh Allah dari fitnah segala yang hidup maupun yang mati, atau fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, kita mohon diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Yang Dajjal dalam bentuk yang abstrak, tidak wujud manusia, sekarang ini begitu banyak sekalian. Terutama Dajjal yang berupa dekadensi moral luar biasa, kebohongan, kepalsuan, riya, sum'ah, itu sudah mewarnai kehidupan menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia di zaman akhir ini. Waliyadzubillah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rasulullah
sering membaca doa itu di dalam sholat beliau sebelum beliau salam. Tapi jangan memaksakan membaca doa itu kalau kita sholat berjamaah imamnya sudah salam. Jadi jangan menunda salam karena membaca doa itu. Kalau kita sholat sendirian atau masih ada waktu dalam sholat berjamaah untuk membaca, maka sebaiknya doa itu kita baca. Sebab riwayatnya mengatakan Rasulullah menganjurkan membaca doa tadi itu dubura kulli sholat, di dubur setiap sholat. Makna dubur itu bagian belakang yang masih gandeng dengan amalan utamanya. Jadi sebelum salam, ya, dibaca sebelum salam setelah selesai tasyahud akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk hari ini pada pembahasan kelompok yang kedua dari surat At-Takwir, yaitu ayat 15 sampai dengan ayat 29. Bapak sekalian, pengelompokan ayat ini di dalam kajian kita itu kami buat atau saya buat sesuai dengan tuntunan bagaimana cara kita membaca surat ini kalau kita tidak mau baca secara keseluruhan. Jadi kalau kita misalnya di dalam sholat mau memenggal satu surat ini, maka cara kita berhentinya juga mengikuti apa yang ada dalam pengelompokan ayat ini. Jadi jangan memisahkan ayat 14 dengan ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat dan seterusnya, berhentinya sampai alimat nafsum ma akhbarat. Jangan sampai menggabungkan alimat nafsum ma akhbarat pada kelompok ayat yang berikutnya. Berhenti pada ayat 14. Atau kalau tidak mau berhenti pada ayat 14, berhentinya pada ayat yang ke 20. Ya innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Di situ. Mengapa sekalian? Karena ayat 14 itu merupakan jawaban tentang apa yang akan terjadi pada manusia setelah peristiwa-peristiwa yang 12 macam itu terjadi. Jadi kalau kita hanya membaca idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat terus sampai pada ayat yang ke-13, ya, kita berhenti, itu bacaan kita menurut kaidah bacaan Al-Quran itu salah. Berarti misalnya wa idzal jannatu uzlifat, karena jawaban dari 1 sampai 13 itu adalah alimat nafsum ma akhbarat. Ya. Jadi memang pemenggalan, ya, pemenggalan kita di dalam memenggal satu surat kalau kita tidak baca penuh, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi misalnya kita darus ngaji sendiri begitu, mau baca surat At-Takwir tapi tidak lengkap, ya berhentinya pada ayat yang ke-14, jangan pada ayat yang ke-13. Atau kalau tidak pada ayat itu, berhenti pada ayat yang berbunyi muta'in thamma amin. Baru nanti dilanjutkan wa ma sahibukum bimajnun dan seterusnya. Banyak ya, di dalam surat An-Naba juga begitu. Kalau kita mau baca tidak penuh, maka kita penggal dalam surat An-Naba itu sampai ayat sebelum innalil muttaqina mafaza. Berartinya sebelum ayat itu. Ya. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yabuquna firdan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Berhenti di situ. Baru nanti dilanjutkan rakaat kedua misalnya innalil muttaqina mafaza sampai ayat terakhir. Nah, maka ketika kita mempelajari tafsir itu tidak hanya sekedar tahu maknanya, tapi supaya kita membaca Al-Qur'annya juga benar. Ya, sering sekalian terjadi ya karena orang hanya mengandalkan
hafal tapi tidak, sering sekali penggalan terjadi yang akhirnya salah. Ya. Saya juga ingin sampaikan sekalian, kadang-kadang orang membaca surat Al-Alaq. Al-Alaq itu bunyi ayat terakhirnya fasjud waqtarib, itu ayat sajdah. Ayat sajdah. Di dalam salat saya tidak menemukan riwayat dianjurkannya mengganti sujud tilawah dengan tasbih. Kalau di luar salat ya fasjud waqtarib, itu perintah untuk di situ adalah ayat sajdah. Maka kalau kita mau menjalankan sunnah, ya setelah kita baca fasjud waqtarib, kita sujud tilawah. Nanti setelah itu dilanjutkan surat setelah Al-Alaq. Mau dibaca seluruhnya boleh, sebagian boleh. Kadang-kadang ada imam, saya pernah sholat itu setelah baca fasjud waqtarib dia diam lama. Saya tanya apa itu? Sujud apa? Gantinya sujud tilawah. Ganti sujud tilawah dengan tasbih itu, kalau itu di luar sholat, karena kita tengah-tengah membaca itu tidak mungkin kita sujud tilawah. Misalnya kita membaca Al-Quran itu dalam satu majelis yang orang duduknya rapat sampai pada ayat wasjud waqtarib, tidak mungkin orang-orang kita singkirkan kita mau sujud. Nah itu bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau membaca sampai pada ayat itu, berhenti pada ayat itu, beliau berdoa atau melafadzkan doa tertentu. Misalnya ketika membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah baca amin. Amin. Ya, atau ketika membaca surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Rasulullah menganjurkan untuk membaca tasdik. Tasdiknya adalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sunnah. Atau ketika sampai pada ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang rahmat misalnya, fa idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuhum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayat tentang orang-orang mukmin dimasukkan surga. Kita dianjurkan untuk berdoa, paling tidak Allahumma ij'alni minhum. Dalam hati dengan suara yang lembut kita doa, ya Allah jadikanlah aku dari kelompok mereka. Berarti sejenak kita doa begitu. Demikian pula kalau sampai pada ayat-ayat tentang azab, kita dianjurkan untuk mohon perlindungan Allah supaya tidak terkena azab yang dimaksudkan di situ. Ya. Itu kalau antum mau kaji sekalian, ada kitab punya Imam Nawawi. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu kapan-kapan kita buka waktu tersendiri untuk ngaji kitab ini. Namanya At-Tibyan fi Bayan Adab Hamalatil Quran. Penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan tentang adab-adab membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Itu kitabnya Imam Nawawi. Segini kira-kira kecil ya. Warna kuning itu dijual di mana-mana, bahkan di internet juga ada, di download desain. Kitab At-Tibyan fi Bayan Adab Hamalatil Quran. Itu lengkap. Termasuk surat-surat pilihan yang dibaca untuk sholat-sholat tertentu. Misalnya ketika sholat subuh pada hari Jumat, Rasulullah banyaknya membaca surat apa. Atau pada saat sholat Jumat yang biasa dibaca imam itu surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, atau surat Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dan surat Jumu'ah. Itu paket-paket surat yang dianjurkan Rasulullah baca, meskipun tidak wajib, itu sunnah, tapi ada tuntunannya.
Ada juga ayat-ayat atau surat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak dibaca pada waktu-waktu tertentu. Ya, itu ada tuntunannya ini. Nah, ilmu tentang Al-Quran semuanya itu ada dalam kitab At-Tibyan tadi, ya. Termasuk kalau bagi seorang imam, jeda berhenti itu ada di sana, ya. Apakah setelah takbiratul ihram kemudian baca iftitah selesai langsung baca Fatihah atau ada jedanya. Kemudian setelah berdiri dari ruku jedanya lebih panjang dari yang pertama atau tidak, itu di sana juga ada pembahasan. Nah, semakin kita banyak ilmu tentang itu akan semakin baik dan semakin menyenangkan ibadah kita, semakin nyaman kita merasakan ibadah itu dengan penghayatan ini, ya. Mudah-mudahan sekali lagi surat-surat yang kita kaji dalam juz 30 ini paling tidak nanti ketika kita membacanya di luar sholat maupun di dalam sholat itu bisa tidak salah, ya. Orang membaca surat Al-Alaq misalnya, Iqra wa rabbuk, Iqra wa rabbuka, berhenti di situ. Akramul ladzi 'allama bil qalam, itu maknanya jadi jauh, ya. Bukan hanya sekedar makna itu bisa berubah kalau kita mengucapkan hurufnya tidak tepat atau melafadzkan secara salah, berhentinya atau pemenggalannya tidak tepat pun itu maknanya bisa berubah, ya. Dalam bahasa Arab misalnya ada fi'il, fa'il, maf'ul, ya. Yang dibaca cuma fi'il, fa'il, berhenti, maf'ulnya diikutkan pada lafadz berikutnya, itu bisa salah. Atau mubtada dan khobar, mubtadanya dibaca panjang, khobarnya diikutkan pada ayat yang selanjutnya, itu juga salah, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu ya tekun ya mempelajari Al-Quran sebagai bekal kita untuk beribadah. Baik sekalian, kita akan masuk pada ayat ke 15 sampai ayat 29. Kita akan pelajari dulu ayat 15 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Fala uqsimu bil khunnas, fa, huruf fa pada awal ayat ini itu disebut dengan litafri atau diartikan dengan bahasa Indonesianya maka, sebab ada fa yang artinya segera. Fa itu artinya segera. Misalnya begini, sebuah hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Ada fakabbiru. Fa di sini artinya segera. Kalau imam itu dijadikan imam untuk diikuti, maka kalau imam sudah selesai takbiratul ihram, fakabbiru, segera. Artinya segera itu makmum takbiratul ihramnya nunggu takbiratul imam selesai, tapi antara takbiratul ihramnya imam dan takbiratul ihramnya makmum tidak ada jeda, segera, ya. Itu namanya fa, ya, artinya segera. Di sini fa artinya maka. Kalau kita membaca satu kalimat ada kata maka kalimat yang setelah maka itu tidak bisa dipisahkan dengan kalimat sebelumnya, kan begitu. Ini maka begitu. Maka di sini begitu. Fala uqsimu bil khunnas, ya. La dalam Al-Quran itu ada beberapa macam, tapi paling tidak ada dua yang harus kita ketahui. La yang bersifat nafiyah artinya tidak, ada la yang bersifat nahiyah artinya jangan. Jadi kalau kita baca la belum tentu artinya tidak, bisa juga artinya jangan atau sebaliknya. Pada ayat ini la di sini itu artinya tidak, ya. Uqsimu artinya aku, yang dimaksudkan Allah bersumpah. Al-qasam itu sumpah. Hati-hati membaca bahasa Arab. Hurufnya mungkin qaf, sin, mim, tapi bisa dibaca qasamun
Bisa dibaca qismun. Kalau dibaca qismun artinya bagian. Kalau dibaca qasamun artinya sumpah. Nah, kata qasamun itu dari kata uqsimu. La uqsimu, aku tidak bersumpah, kata Allah. Bil khunnas, dengan objek sumpah al khunnas, ya. Al khunnas. Al khunnas itu sesuatu yang ini bentuk jamak dari kata khanisah, ya. Al khunnas itu jamak dari kata al khanisah. Al khanisah itu tunggal, bentuk jamaknya al khunnas. Yang dimaksudkan pada ayat ini itu adalah benda-benda langit. Yang dimaksudkan pada ayat ini itu benda-benda langit. Ada yang memaknainya pada ayat ini yang dimaksudkan adalah bintang-bintang. Ada yang memaknainya planet-planet. Ya, semua benda langit itu, bintang dan planet adalah benda langit itu. Nah, ini kata al-khunnas merupakan jamak dari kata khanisah, itu berasal dari kata kerja khanasa. Khanasa, kha nun sin, khanasa, yang artinya bersembunyi. Jadi arti sebenarnya al-khunnas itu adalah yang bersembunyi. Al-khunnas itu artinya yang bersembunyi. Nanti akan kita kaji setelah kita tahu arti perkataannya. Kemudian al-jawar. Al-jawar itu jamak dari al-jariyah. Al-jariyah, yang berjalan atau yang bergerak dengan cepat. Apapun yang berjalan dan yang bergerak dengan cepat itu dikatakan al-jariyah. Air yang mengalir dengan deras itu dikatakan al-ma'ul jari. Al-ma'ul jari, air yang mengalir dengan keras. Jadi segala sesuatu yang bergerak atau berjalan dengan keras itu namanya al-jariyah. Kata al-jawar itu jamak dari kata al-jariyah. Jamak dari al-jariyah itu al-jawar. Yang dimaksudkan di sini adalah yang bergerak dengan cepat atau bergerak adalah bintang-bintang atau planet-planet tadi. Kemudian al-kunnas. Al-kunnas itu jamak dari kata al-kanisah. Bukan kanisah, ya, tapi kanya yang panjang. Sebab kalau menyebut kanisah itu artinya gereja, tempat ibadahnya orang Nasrani. Kanisah. Tapi kalau kanisah itu bentuk jamaknya adalah al-kunnas, ya, al-kunnas. Artinya masuk atau kembali ke sarangnya. Masuk atau kembali ke sarangnya. Jadi kata la uqsimu bil al-khunnas, al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas itu sifat dari kata al-khunnas. Al-khunnas di sini disifati dengan al-jawaril kunnas. Kata yang disifatinya adalah al-khunnas, bintang-bintang atau planet-planet yang bergerak dengan cepat dan kembali ke garis edarnya, atau kalau arti sebenarnya untuk binatang itu kembali ke sarangnya. Kemudian wal-laili idza as'as. Al-lail itu malam, ya. Kata as'as untuk malam itu bisa berarti dua makna. Yang satu jauh berbeda dengan yang lain. As'as bisa berarti mulai datang dengan kegelapannya, atau as'as bisa berarti mulai pergi dengan membawa kegelapannya. Sehingga kata as'as itu bisa berarti sore menjelang malam atau fajar menjelang siang. Kata as'as itu bisa berarti sore menjelang malam atau fajar menjelang siang. Ya, malam itu kan batasnya tadi
Bisa jadi mulai malam berarti dia datang membawa kegelapan, atau akhir malam dia sirna dengan membawa pergi kegelapannya itu. Wal laili idza as'as artinya dan malam apabila mulai membawa kembali atau mendatangkan kegelapannya. Was-subhi idza tanaffas, ya, kalau malam itu berlalu datang waktu subuh. Tanaffas, ya, kata tanaffas itu juga bermakna kalau untuk pagi itu menyingsing, ya, apabila pagi itu mulai menyingsing atau muncul keterangannya, muncul cahayanya. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ia adalah ucapan atau penyampaian satu rasul, satu utusan yang mulia. Sesungguhnya ia adalah ucapan atau penyampaian rasul atau utusan yang mulia. Ayat 15 sampai 19 itu intinya ada pada ayat yang ke-19. Kalau ayat 1 sampai ayat 14 intinya ada pada ayat 14. Alimat nafsun ma ahbarat. Kalau ayat 15 sampai 19 itu intinya ada ayat yang ke-19. Innahu laqaulu rasulin karim. Yang disebut dalam bahasa Arab itu namanya jawabul qasam, jawab dari sumpah. Sumpahnya mana? Sumpahnya kata wa pada ayat wal laili idza as'as. Wa di sini artinya bukan dan. Wa pada ayat wal laili idza as'as artinya bukan dan, tapi demi, karena itu sumpah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan menyebut apapun. Dengan menyebut apapun boleh. Allah boleh bersumpah dengan menyebut semua makhluknya apapun. Wal asri wal laili wal duha wal fajri. Itu semuanya wanya sumpah. Tetapi manusia hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan walaili, tidak boleh, kecuali kita membaca sumpah Allah, membaca ayat Al-Quran. Manusia hanya boleh bersumpah dengan wallahi. Nah, huruf lain untuk bersumpah selain huruf wa itu juga digunakan huruf ta. Huruf ta seperti sumpahnya Nabi Ibrahim ketika akan menghancurkan perhala-perhala dari milik siapa? Milik Namrud. Apa sumpahnya Nabi Ibrahim? Tallahi la'akidanna asnamakum. Tallahi pakai ta. Tallahi la'akidanna asnamakum. Demi Allah, sungguh aku akan menghancur leburkan patung-patung kalian ini. Nabi Ibrahim sumpahnya dengan tallahi. Tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut yang lain. Nabi kadang-kadang ketika bersumpah mengatakan begini, wallazi nafsi biyadihi. Kenapa Nabi tidak menyebut Allah? Sebab kata nafsi biyadihi itu maksudnya Allah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, maksudnya Allah. Maka kita tidak boleh bersumpah selain dengan menyebut Allah atau dengan sifat-sifatnya. Wallahi, atau sumpahnya Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Maka sumpah-sumpah yang sering digunakan di masyarakat, orang menyebut sumpah dengan Allah itu kalau dia sadar itu musyrik. Kalau dia sadar, orangnya tahu menyebut sumpah dengan menyebut selain Allah itu hukumnya musyrik. Maka Bapak Ibu tidak boleh bersumpah. Tetapi sumpah sendiri meskipun kita menyebut nama wallahi itu tidak boleh digunakan kecuali untuk
sesuatu yang memang tidak ada yang lain yang bisa kita pakai untuk meneguhkan, maka kita bersumpah. Ya, Al-Quran ada ayat yang mengecam orang yang sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Wallah saya enggak, wallah saya enggak, wallah saya enggak. Di negara di Arab itu dulu kebiasaannya begitu. Maka kalau antum sekarang lihat orang Arab ngomong itu kan banyak sekali. Wallahi la, wallahi la, wallahi la. Demi Allah tidak, demi Allah tidak. Padahal sumpah itu dengan menyebut nama Allah hanya dibenarkan untuk meneguhkan sesuatu yang memang tidak ada lagi yang bisa meneguhkannya. Maka dengan sumpah kita mengatakan. Ya, dalam fikih Islam, sumpah itu merupakan haknya tertuduh. Sumpah itu merupakan haknya tertuduh. Menghadirkan saksi itu merupakan kewajiban penuduh. Jadi orang yang menuduh seseorang berbuat sesuatu tidak perlu dia bersumpah. Untuk menguatkan tuduhannya dia harus menghadirkan saksi. Tapi orang yang dituduh tidak mungkin dia akan menghadirkan saksi yang dituduh, maka haknya dia untuk bersumpah. Dalam pengadilan, seorang hakim muslim yang tahu agama, tahu aturan, dia tidak akan membiarkan penuduh itu bersumpah. Penuduh itu harus menghadirkan saksi, ya, yaitu 2 orang laki-laki yang adil atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Nilai kesaksian 1 orang laki-laki itu diganti dengan 2 orang perempuan, ya, meskipun ini dalam teknis pengadilan bisa berubah. Jadi sekali lagi, sumpah itu tidak boleh kita gunakan sembarangan. Jangan sedikit-sedikit kita bersumpah ini. Di Indonesia ada sumpah yang dikenal dengan sumpah pocong. Hah? Sumpah pocong. Sebenarnya tidak ada dalam Islam sumpah pocong. Yang ada mubahalah. 2 orang yang berselisih terhadap satu hal tidak bisa diputuskan kebenaran itu ada pada pihak mana. Maka 2 orang ini atau 2 pihak atau 2 kelompok itu bisa bersepakat untuk melakukan mubahalah. Mubahalah ini pernah mau dilakukan Nabi untuk melayani tantangan orang-orang Nasrani Najran. Orang-orang Nasrani di Yaman ketika itu tidak mau terima dakwah Nabi, ya, menuduh Nabi ini dan itu. Maka waktu itu mereka menantang Nabi untuk melakukan mubahalah. Tapi pada hari dan tempat yang ditentukan, orang-orang Nasrani itu tidak datang karena dia diberitahu oleh seorang rahibnya, seorang pendetanya yang tahu agama Islam, tidak ada artinya engkau bersumpah dengan Muhammad, karena tentu dia yang benar. Kalau kamu berani bersumpah mubahalah dengan Muhammad, maka kutukan Tuhan itu akan jatuh kepadamu. Maka mereka memilih tidak datang pada waktu dan tempat yang ditentukan. Itu bisa dibaca dalam surat Ali Imran. Ta'alau nat'u abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nabtahil itu artinya berarti melakukan mubahalah. Sekarang boleh begitu. Ya. Misalnya 1 orang dituduh, yang nuduh mengatakan saya benar, yang tuduh mengatakan benar, tidak bisa ada bukti yang lain, maka boleh melakukan mubahalah. Kalau sudah melakukan mubahalah, ini berarti keputusannya diserahkan Allah. Nanti yang berdusta dia akan kena sumpah tadi. Ya, nah ini beberapa tokoh dulu di Indonesia, ya, 2-3 tahun yang lalu itu ada yang menantang pejabat-pejabat untuk mubahalah, beberapa pejabat itu, ya. Tapi tidak terjadi karena memang mubahalah itu salah satu cara bersumpah yang dibolehkan dalam Islam. Nah, sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Hanya mereka memakai pocong itu, maka bentuk kutukannya itu nanti kematian. Padahal bentuk kematiannya itu tidak bisa kita dikte. Mati itu bukan karena dia bersumpah, mati itu karena memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu di sini ada ulama atau kiai yang membimbing umatnya untuk sumpah pocong, itu tidak perlu. Mubahalah boleh silakan, tapi sumpah pocong itu bukan dari Islam. Betul ya, namanya sumpah pocong. Nah, yang pakai pakaian orang mati itu
Sumpah pocong ya. Saya sering baca dalam tulisannya sumpah pocong ini. Jadi sekali lagi Allah boleh bersumpah dengan menyebut apapun, menggunakan apapun, wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam ini. Ada lagi surat yang lain? Surat Al-Balad punya benar. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin. Itu tempat-tempat yang disebut oleh Allah, tempat-tempat mulia yang disebut oleh Allah untuk sumpah. Nah, setiap yang dipilih oleh Allah untuk menjadi objek sumpahnya, yang disebut dalam sumpahnya, itu pasti sesuatu yang besar. Meskipun mungkin manusia tidak mampu memahami itu. Misalnya wal asri. Wal asri. Para ulama tafsir mengatakan ketika Allah menyebut wal asri, ini berarti waktu asar ini memiliki kelebihan, baik kelebihan dalam hal keburukan maupun kelebihan dalam hal kebaikan dibanding waktu yang lain. Kan duhur itu kan waktu juga, tapi tidak ada sumpah wadzuhri. Ada tidak wadzuhri? Tidak ada. Wasubhi ada di sini. Wasubhi idza tanafas. Wal asri ada, wal laili ada, wal duha ada, wal fajri ada. Tapi wadzuhur tidak ada. Kalau kita lihat sekalian, kita lihat di antara semua waktu itu, memang waktu zuhur itu nilai-nilai keburukan yang mengancam manusia di situ kecil. Tapi waktu fajar, di mana perpindahan dari gelap menuju terang, ya, atau waktu duha, di mulai matahari mulai naik sepenggalan atau setinggi anak panah, itu ada, mungkin ada nilai kelebihannya, bisa juga ada nilai keburukannya. Semua yang digunakan objek sumpah oleh Allah itu berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan tadi. Nah, di sini pada ayat pertamanya Allah mengatakan fala, maka aku tidak bersumpah dengan al-khunnas. Meskipun sebagian ulama tafsir ada yang memahami la di sini itu sebagai mazidah atau ziyadah, artinya sisipan. Kalau dikatakan sisipan itu berarti tidak ada maknanya di situ. Sehingga ketika Allah mengatakan fala uksimu, itu artinya ya fa uksimu, maka aku bersumpah, bukan maka aku tidak bersumpah. Tapi sebagian ulama yang lain membantah penafsiran ini. Apa sebabnya? Karena tidak mungkin dalam Al-Quran ada satu huruf pun yang tidak bermakna. Tak mungkin. Tidak mungkin dalam Al-Quran ada satu huruf yang disebut ziyadah atau sisipan, tidak ada. Setiap huruf yang disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak disebutkan dalam Al-Quran pasti ada alasannya, pasti ada nilai kebenarannya. Maka termasuk saya mengambil penafsiran yang la di sini artinya tidak, bukan berarti tidak punya arti. Di sini ada artinya, itu tidak artinya. Nah, di sini fala uqsimu bil khunnas, aku tidak bersumpah dengan al khunnas. Apa isyarat yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah mengatakan aku tidak bersumpah dengan al khunnas? Al khunnas itu adalah bintang-bintang langit yang kadang-kadang muncul pada waktunya, kemudian bergerak dan akhirnya kembali tersembunyi. Ini untuk memberikan satu penegasan, satu jawaban terhadap perilaku orang-orang kafir yang menjadikan itu sebagai sesembahan, yang menjadikan bintang itu sebagai sesembahan. Kan masyarakat Yunani kan juga menyembah bintang, sehingga mereka kemudian menyebut ada apa itu Aquarius, ada berapa itu yang disebut itu jumlahnya? Ada Libra, ada lagi apa itu? Yang masyarakat Muslim yang tidak ngerti percaya itu, percaya kepada itu sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yunani. Hati-hati sekalian. Kemudian kadang-kadang digambarkan kalau Libra itu yang lahir tanggal sekian tanggal sekian, nanti keadaannya akan begini-begini, tidak boleh begini dan begini. Sebaiknya kalau cari pasangan seperti itu. Bagian dari menjadikan bintang-bintang itu sebagai sesembahan.
Maka pada ayat ini digambarkan oleh Allah ketidakpantasan dan ketidaklayakan menjadikan bintang-bintang benda langit itu sebagai sesembahan, karena benda langit itu datang dan pergi. Maka dikatakan di sini al-jawaril kunnas, sehingga Allah mengatakan aku tidak bersumpah dengan bintang-bintang di langit yang beredar pada garis edarnya lalu dia kembali ke sarangnya pada waktu siang seakan-akan bersembunyi. Bintang-bintang itu ada tidak sekalian ketika siang hari? Ada tidak? Ada. Bukan kemudian hilang, tidak hilang. Itu hanya hilang dari pandangan mata manusia. Tapi wujudnya ada. Dia tersembunyi. Nah, menurut Allah orang-orang yang menjadikan ini sebagai sesembahan itu tidak layak, tidak pantas, karena bintang-bintang itu datang silih datang dan berganti begitu. Ada yang menafsirkan dalam beberapa tafsir bahwa yang dimaksud dengan bintang ini adalah 5 planet besar. Planet itu ada berapa jumlahnya? 5, 7, atau 9? Ada 9. Tapi menurut ulama-ulama tafsir yang disebut dengan kata al-khunnas di sini, ada yang menafsirkan al-khunnas di sini adalah 5, karena pada masa awalnya, ya, kecuali setelah terungkap ilmu pengetahuan, pada masa awalnya itu planet-planet yang diketahui itu hanya 5. Banyak penafsir modern yang mengatakan al-khunnas itu adalah 5 planet bumi, 5 planet yang ada di tata surya itu, ya, yaitu Mars dan sebagainya. Sementara yang Pluto dan yang lain itu, yang 4 itu tidak dimasukkan di sini karena awalnya tidak diketahui. Ketika ini disebutkan sebagai sumpah, manusia mesti tahu. Maka yang diketahui 5. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang disebut dengan khunnas itu adalah benda-benda langit, apakah itu planet, apakah itu bintang, yang kadang muncul, bergerak, kemudian tersembunyi. Nah, yang demikian ini oleh Allah tidak digunakan sebagai objek sumpah, sekaligus untuk memberi isyarat kepada orang-orang yang mempertuhankan benda-benda tadi bahwa benda-benda itu tidak layak dijadikan sesembahan, kan dia tidak memiliki satu kepastian, tidak satu ketetapan itu, ya, datang, bergerak dan pergi atau hilang ini. Itu ayat 15 sampai dengan ayat 16. Baru ayat 17-nya Allah bersumpah, wal-laili idza as'as, ya, dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan kegelapannya. Berarti menjelang waktu apa ini? Waktu fajar. Waktu ini sekalian, waktu ini kenapa digunakan oleh Allah al-lail di sini disifati dengan as-as, berarti bukan seluruh waktu malam, tapi waktu-waktu terakhir di malam hari. Mengapa Allah menjadikan ini sebagai sumpah? Tadi saya katakan pasti ada kelebihan dibanding waktu yang lain atau ada keburukannya. Kelebihannya sekalian, orang yang beribadah di waktu ini itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat yang bertugas. Rotasi malaikat itu menggunakan waktu menjelang maghrib dan menjelang fajar. Malaikat yang akan bertugas malam itu datang turun menjelang maghrib. Maka dulu orang-orang kampung itu kalau melarang anaknya kalau maghrib tidak boleh keluar, ojo metu mengko ono candi Allah. Ya, canda apa candi itu? Candi Allah. Artinya awal mula datangnya malam hari itu membawa keburukan. Sebenarnya ini tujuannya untuk apa? Untuk mendidik supaya anak-anak itu jangan keluar malam. Kalau sudah maghrib di rumah ngaji begitu, maka diberi begitu. Kalau orang sekarang diberi itu kadang-kadang nantang. Cuma aku tak metu maghrib canda opo. Anak-anak sekarang begitu, tapi orang tua begitu. Tapi itu mengikuti bahasa Al-Quran. Nah, ketika disebutkan di sini walaili idza as'as, Allah ingin mengisyaratkan diantaranya waktu di mana malam mulai akan meninggalkan kegelapannya, artinya menjelang fajar atau waktu terakhir di waktu malam,
itu waktu yang sangat istimewa, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan waktu sahar. Waktu sahar, sin ha ra, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah itu pada waktu sahar mereka bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih apa waktu sahar? Enak go turu. Ya. Enak buat tidur, padahal ayat Al-Qur'an mengatakan wa kanu min qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu kalau malam tidurnya sedikit dan pada waktu sahar mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat tahajud yang paling utama itu pada sepertiga malam terakhir. Ini makna ketika Allah mengatakan walaili idza as'as, ada rahasia dalam waktu malam yang mau berakhir ini. Maka sebaiknya seorang muslim yang betul-betul ingin mendapatkan kebaikan, sambutlah waktu ini dengan cucuran air mata, dengan bahasa hati, dengan menengadahkan tangan ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan saya beritahu sekalian, kalau kepingin punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, biasakan minta di tengah orang-orang lain lalai untuk meminta. Corone orang itu kan kalau permintaan dilakukan di tengah malam itu hening, tidak bercampur dengan permintaan kebanyakan orang. Kalau dengan bahasa ilmiahnya itu waktu itu betul-betul tune in atau nyambung. Orang kalau nyetel gelombang tune in itu suara yang didapat jernih apakah meresek? Jernih, tune in. Nah, waktu tune in itu adalah waktu sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmudah. Riyadhahnya orang-orang saleh itu dengan cara ibadah di waktu malam. Ayo kita pakai ini, kan gampang ini kita pakai. Putar aja jam 3, setengah 3 dia akan bunyi. Cari bunyi-bunyian yang membuat kita langsung bangun. Apa? Silakan putar, taruh di sebelah bantal. Mungkin sekali dua kali gagal, tapi insya Allah berikutnya akan bangun. Ini makna sekali lagi ketika Allah bersumpah dengan walaili idza as'as, tidak sekedar Allah ingin bersumpah dengan waktu malam. Allah ingin mengatakan ada sesuatu di waktu malam ini, maka aku bersumpah dengan waktu malam tadi. Ya, sekali lagi saya dulu ketika masih sekolah, masih kuliah, ngaji begitu, itu ajarannya pertama itu diajari tentang surat Al-Muzammil sampai pada ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu gila. Mari coba sekalian ini terutama maaf yang mestinya sudah umur 50 ke atas, kan dunianya sudah hampir selesai. Loh ya, apa masih sibuk dengan dunia lagi? Dunianya kan hampir selesai, yang 60-an itu sudah diurus oleh anak, oleh cucu, kan begitu. Ya. Saya itu begitu, saya udahlah. Ini sudah mulai diurus oleh dunia, saya sudah dialihkan. Masa umur 60 tahun kok belum selesai dengan dunianya? Umur 40 60 tahun saya pengen kawin nih. Ini berbahaya ini. Masih tukaran terus sama istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, masih luar biasa terhadap dunia, gaweane ngitung duit, bolak-balik. Ini sudahlah dialihkan, ada estafet kemana? Ke anak cucunya. Ya, istrinya diajak banyak ibadah. Kalau malam bangun, nanti gantinya tidak tidur di waktu tadi, malam tadi, sepertiga terakhir, ambil sunnah qailulah. Sunnah qailulah itu tidur di waktu siang antara waktu duha sampai waktu zuhur, itu sunnah hukumnya. Ya, saya itu kerja itu setelah zuhur sekalian.
setelah zuhur sampai setelah asar. Ya, artinya saya di toko itu duduk setelah zuhur sampai setelah asar 4:30. Setelah itu silahkan mau diurus karyawan, diurus anak, saya tidak peduli. Sudah, orang mengatakan, wah pantas kamu kalau mau tambah kontrak bingung karena kelola tokonya tidak serius. Loh, saya serius, tapi seriusnya sesuai dengan usia saya. Kalau saya datang ke sana jam 8 pulang malam itu, wah itu belum selesai dunianya. Ya. Saya sering terus terang kalau ke rumah saya kadang-kadang jam 10 jam 11 itu saya tidur. Kebetulan saya tidak bekerja pada orang lain dan memang tidak nikmat kerja sama orang lain itu. Jadi kita bisa ngatur waktu, ambil sunnah qailulah, itu sunnah. Mengapa Rasulullah mensunnahkan kita untuk tidur qailulah tadi? Supaya bisa qiyamul lail. Siklusnya di situ. Lah kalau sudah 60 tahun, jam 6 itu sudah nyetater motor berangkat, nanti pulang maghrib lagi. Ya sudah loyo. Ternyata yang dicari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu hanya dirasakan umurnya berhenti sampai umur 62. 2 tahun, lah mau apa kita? Iya. Kita punya umurnya sudah 62 tahun. Kita jaga surat properti, surat tanah, surat rumah itu di lemari merimpen sekali. Sampai anak istrinya tidak ngerti itu. Jaga perimpen, jangan begitulah. Kalau sudah umur 62 tahun, siap-siap ini, nah ini tanah ini ya. Silahkan kalau mau digunakan. Ya Pak, Bu, ini Mbak atau anak perempuan ini tanah gitu. Iya. Ajari jiwanya untuk begitu. Hubbud dunianya dikasih racun sedikit-sedikit, diracun hubbud dunianya. Tapi hubbul akhirahnya diberi pupuk. Jangan dua-duanya dipupuk, tumbuh bareng bingung nanti. Hubbudnya diracun, racunnya tadi. Buat apa saya begini? Mobil sudah cukup, saya mobil begini. Masa harus tiap keluar mobil baru beli? Padahal umurnya sudah di atas 60 tahun. Ini sekali lagi sekalian, ketika Allah menyebutkan wal-laili idza as'as, mufassir mengatakan Allah ingin mengisyaratkan buat umat Nabi Muhammad SAW bahwa di waktu malam, terutama menjelang malam itu berakhir, itu indahnya luar biasa. Saya itu paling senang hari Rabu dan Sabtu, karena saya Rabu dan Sabtu itu ngajar subuh. Itu bisa men-challenge diri saya untuk tidak ada alasan apapun, harus bangunnya itu paling tidak jam 2, setengah 3 itu harus bangun. Tapi kalau malam lain kadang-kadang masih ada tawar menawar, gak usah lah dilekne subuh wae. Jadi saya bersyukur ini waktu subuh karena bisa men-challenge saya begitu. Kadang-kadang anak saya cuma, Bi, kalau Sabtu subuh kok enggak pernah buka pintu nyalakan lampu, kok enggak pernah tahu Abi itu sudah keluar. Ya bagaimana? Rumah saya kunci dari luar, ada saya keluar begitu. Jadi antum kalau punya kegiatan, dipanggil ke masjid, ada acara subuh itu luar biasa. Ada satu masjid di Pedurungan ini, ada satu jamaahnya. Saya isi di situ kalau subuh. Saya belum pernah bisa datang ke subuh kalau dahului dia. Iya, umurnya sudah 67, 68 itu. Sampai saya tanya sama jamaah lain, Pak, ini ki bapak niki dugi masjid jam pinten? Terus orang yang saya tanya cerita, Pak, masjid itu awalnya dikunci dulu. Tapi gara-gara permintaan bapak ini, itu masjid itu tidak pernah dikunci, supaya dia bisa masuk sembarang waktu. Jadi ada pintu satu yang tidak kunci, dia yang tahu, yang mesti masuk lewat situ. Itu kalau sudah jam begitu saya datang pasti masih pegang rekal baca Al-Quran. Orangnya bukan orang yang maaf alim banget, enggak. Tapi menurut saya dia menyadari dunianya sudah selesai. Dia mulai akan fokus kepada akhirat. Nah kita nih kalau bahasa kamunya sudah bau tanah. Bau tanah, masih nyium-nyium dunia terus. Ya. Bapak-bapak kalau diajak pergi sama ibunya mau pilih pakaian istrinya, bingung enggak? Kalau saya bingung kalian. Saya itu paling bingung dengan usia saya sekarang ini. Kalau dimintai pertimbangan oleh istri misalnya 2 pakaian, mana yang bagus? Saya bilang, saya menurut apik, saya sudah tidak bisa mempertimbangkan itu. Atau bahasa kasarnya, kowe nganggo apa wae ketok apik. Lah kalau dulu kan saya minta ya kan.
Oh nganggo. Sekarang ini kan selesai itu masalah itu. Lah kalau sekarang kita umurnya 60 tahun sik ngarani, mah kok aja nganggo ngono kok elek. Ini berarti kita belum selesai dalam soal dunianya. Mungkin bapak-bapak di sini yang 65 60 tahun lebih suka kalau melihat istrinya pakai apa? Pakai mukena. Pakai apa? Pakai mukena. Mah paling apik nganggo mukena mah. Coba jadi belum pasang nganggo mukena ini malah apik. Ya, ada tak kira-kira yang mau memulai begitu? Masyarakat kita ini kan cenderung meniru. Nah, ada orang yang memulai kemudian ikut semuanya. Jadi sekali lagi, walaili idza as'as, Allah ingin sampaikan di situ ada sesuatu yang luar biasa, yaitu yang namanya waktu sahar. Nanti sumpah yang kedua, wasubhi idza tanaffas, kebaikan disusul dengan kebaikan. Awal waktu subuh namanya waktu apa? Hah? Fajar. Waktu dari sahar bergerak menuju siapa orangnya yang mendapati dua waktu ini, sahar dan fajar, dia akan dijamin oleh Allah bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Sahar dan fajar. Tapi anak-anak muda sekarang lah sahar wala fajar, tidak dapat waktu sahar, tidak dapat waktu fajar. Kita alhamdulillah kalau Rebu paling tidak di sini dapat waktu sahar, terutama yang datang sebelum subuh itu atau yang sudah bangun sebelum subuh di rumah mungkin. Di sininya kita sampai waktu fajar. Jadi wasubhi idza tanafas, Allah ingin menggambarkan indahnya waktu fajar. Apa indahnya? Nabi mengatakan rakaatani. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar 2 rakaat lebih bagus di sisi Allah daripada dunia seisinya. Wasubhi idza tanaffas. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kehilangan satu di antara dua waktu itu, apalagi dua-duanya, nangislah sepanjang hari. Nangis, ya Allah, hari malam ini saya tidak dapat waktu sahar, rasanya segar, rasanya kayak waktu, gara-gara tidak dapat waktu sahar. Atau dapat waktu sahar, subuhnya kedarung turu, ya Allah tidak dapat waktu fajar, rasanya masakan yang paling enak sudah paling hambar, gara-gara tidak dapat itu. Kita tidak pernah nangis begitu. Kalau kehilangan duit nangis, tapi kehilangan waktu sahar dan fajar kita tidak bisa mendapatkannya dengan baik ini. Jadi sekali lagi sekalian, walaili idza as'as wasubhi idza tanafas, Allah ingin menggambarkan dua waktu yang mulia, yaitu waktu sahar dan waktu fajar. Sudah sepatutnya kita pakai dua waktu itu untuk ibadah kepada Allah. Selesaikan soal dunia, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Al-Quran, mau sholat sunnah, mau berzikir, silahkan ini. Mudah-mudahan sekalian kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua ayat ini, dan nanti akan kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh Allah, yaitu untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Insyaallah kita ketemu pada hari Rabu yang akan datang. Dan insya Allah nanti setelah selesai ayat 15 seperti ayat 19, seperti biasa kita akan buka tanya jawab. Maka yang punya pertanyaan disimpan saja dulu. Insya Allah nanti kita kasih waktu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa menjaga waktu sahar dan waktu fajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Direktur